Assalamualaikum. Selamat hari ini. Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Aku tangguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar jenius hari ini? Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Jenius, sip, mantap. Kali ini kita akan membahas tentang matematika lagi, yaitu luas gabungan bangun datar. Nah, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya adik-adik mempersiapkan pena dan juga buku tulis untuk mencatat. Dan sebelum kita mulai, baca bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai. Nah, di materi sebelum-sebelumnya, kita kan sudah belajar apa itu bangun datar, yaitu bangun yang memiliki keliling dan juga luas, dan tidak memiliki volume, artinya datar. Nah, bangun datar itu ada persegi panjang, ada segitiga, ada trapesium, ada layang-layang, ada lingkaran, banyak. Nah, berarti bangun datar gabungan itu apa sih, Kak? Bangun datar gabungan adalah gabungan dari masing-masing bangun datar. Jadi, misalkan ada segitiga digabung dengan trapesium, itu namanya bangun datar gabungan. Nah, Kak, bagaimana tuh cara menyelesaikan soal tentang bangun datar gabungan? Oke, kali ini kita bahas. Kakak mau ngasih tips cara mengerjakan soal tentang bangun datar gabungan. Yang pertama, memisahkan bangun datarnya seperti gambar di slide. Yang pertama ini adalah bangun datar gabungan. Coba kita perhatikan baik-baik. Kalau misalkan kita lihat, ini bentuknya bisa dua segitiga siku-siku, yang satu yang besar, yang satu yang kecil, atau satunya trapesium, lalu satunya lagi segitiga yang kecil, yaitu di atas. Atau segitiga siku-siku ada dua, dan juga trapesiumnya di bawah. 2, 3. Nah, untuk tips pertama, memisahkan bangun datarnya, kita cari yang paling mudah, yaitu trapesium dan juga segitiga di atas. Kemudian langkah kedua, menentukan panjang masing-masing sisi. Kalau misalkan di bangun pertama ini kan, yang diketahui hanya tinggi dari segitiga siku-siku, yaitu 8 cm. Dan alas dari trapesium yaitu 15 cm, dan juga alas dari segitiganya yaitu 6 cm. Sekarang kita tentukan panjang masing-masing sisinya. Sisi pertama nih, tinggi dari segitiga siku-siku sudah diketahui yaitu 8 cm, alasnya 6 cm. Karena alas segitiga dan juga atas dari trapesium itu sama, maka sama yaitu 6 cm. Dan karena tinggi dari segitiga siku-siku dan juga tinggi dari trapesiumnya itu sama, ada tandanya, maka tingginya sama, yaitu 8 cm. Alasnya 15 cm. Langkah ketiga yaitu kita mulai menghitung dari setiap bangun datar yang ada. Nah, sekarang kita coba mengerjakan. Di materi sebelum-sebelumnya, kita sudah mempelajari rumus-rumus dari setiap bangun datar. Segitiga itu rumusnya apa, trapesium itu rumusnya apa. Nah, sebaiknya adik-adik menghafalkan semua rumus dari bangun datar tersebut. Jadi, biar mudah mengerjakan soal bangun datar gabungan. Sekarang kita mulai mengerjakan. Diketahui bangun pertama, yaitu luas segitiga. Berapa? Setengah dikali alas dikali tinggi. Lalu, bangun datar kedua, yaitu trapesium. Apa rumusnya? Setengah dikali atas ditambah bawah dikali tinggi. Nah, yang ditanya itu luas gabungannya atau luas seluruhnya. Maka luas bangun pertama, luas segitiga, ditambah luas bangun kedua atau luas trapesium, sama dengan, masukin deh rumusnya, setengah dikali alas dikali tinggi ditambah setengah dikali atas ditambah bawah dikali tinggi. Sekarang kita coba masukkan semua angkanya. Luas seluruhnya sama dengan luas segitiga ditambah luas trapesium, yaitu setengah dikali alas segitiga berapa? 6 cm dikali tinggi segitiga berapa? 8 cm. Nah, coba kita kerjakan nih. 6 dikali setengah sisa 3. 3 dikali 8 sama dengan 24.
Sekarang kita ke luas trapesium. Rumusnya setengah dikali atas ditambah bawah dikali tinggi. Berarti setengah dikali atasnya 6 cm ditambah bawahnya 15 cm dikali tinggi yaitu 8 cm. Nah, biar mudah setengah dikali 8 dulu, sisa 4. 6 ditambah 15 sama dengan 21. Sekarang 21 dikali 4 84. Nah, sekarang dijumlah deh luas seluruhnya. 24 ditambah 84, 4 ditambah 4 sama dengan 8, 8 ditambah 2 sama dengan 10. Jadi 108 cm kuadrat. Nah, cukup rumit ya, tapi kalau misalkan banyak berlatih soal, insya Allah adik-adik akan mudah mengerjakannya. Sekarang kita coba melanjut ke contoh soal berikutnya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, Kak Kansa mau ngasih pantun dulu nih. Pantunnya sama kayak pantun Jarjit. 2-3 bulu tangkis, kalau tak bisa jangan menangis. Jadi maksudnya, kalau misalkan adik-adik tidak bisa mengerjakan soal, jangan langsung nangis, tapi pelajari terlebih dahulu. Nah, sekarang latihan soal pertama. Ada bangun datar gabungan nih. Kita lihat dulu nih, kira-kira bisa dibagi apa aja ya. Ternyata bangun datar ini bisa dibagi menjadi 3 juga. Ada segitiga siku-siku, 2 dan juga persegi panjang. Tapi kita cari yang lebih mudah, yaitu persegi panjang dan juga segitiga sembarang. Langkah pertama sudah dipisahkan, maka kita beralih ke langkah kedua, yaitu menentukan panjang masing-masing sisi. Panjang dari persegi panjangnya yaitu 40 cm, sedangkan alas dari segitiganya yaitu 20 cm. Nah, di sini alasnya itu sama panjangnya, maka 20 cm. Yang sebelahnya juga 20 cm. Kemudian, tinggi dari segitiga itu sama seperti panjang dari persegi, maka 40 cm. Tinggi segitiganya juga 40 cm. Sedangkan lebar dari persegi panjang itu sama dengan setengah alas dari segitiga, maka 20 cm. Sekarang kita mengerjakan. Diketahui luas pertama atau luas segitiga, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Lalu luas kedua, yaitu luas persegi panjang. Rumusnya panjang dikali lebar. Nah, sekarang yang ditanya itu adalah luas seluruhnya atau gabungan dari luas segitiga dan juga luas persegi panjang. Tinggal ditambahin setengah dikali alas dikali tinggi ditambah luas bangun kedua, yaitu panjang dikali lebar. Kita masukkan angkanya. Luas seluruhnya sama dengan setengah alas segitiga berarti 40 cm karena 20 ditambah 20 dikali tinggi segitiga yaitu 40 cm. 40 dibagi 2 sama dengan 20. 20 dikali 40 sama dengan 2 dikali 4 8. Tinggal tambahin 02 berarti 800. Sekarang kita beralih ke luas persegi panjang. Panjangnya 40 cm dan lebarnya 20 cm. Berarti 20 kali 40 sama seperti tadi, yaitu 800 cm. Maka 800 ditambah 800 sama dengan 1600 cm kuadrat. Jadi, luas gabungan antara segitiga dan juga persegi panjang di atas sama dengan 1600 cm kuadrat. Nah, bagaimana adik-adik, sudah paham? Oke, cukup sekian materi hari ini. Jangan lupa dicatat dan juga banyak berlatih soal. Semoga ilmu hari ini menjadi berkah. Amin. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.